semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku.
karena Tuhan baik bagi kami. Sebab kami ada sampai hari ini, itu karena kasih setia Tuhan bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sejenak kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan, hidupku persembahkan hanya bagimu. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Jemaat saja katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ya, kami berterima kasih di hadapan Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku hanya bagimu. Kami berterima kasih. Buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, ucap syukur, terima kasih. Malam hari ini Kau kumpulkan kami untuk kami beribadah kepadamu. Hadirat-Mu mengurapi setiap umat-Mu, juga hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu ini Tuhan. Urapi, taruh firman-Mu di hati pikiran kami, sehingga firman-Mu hidup dalam hidup setiap umat-Mu, berkuasa, mengubah, menyertai dan memberkati umat-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara saya kasihi firman Tuhan pada malam hari ini. Saya beri judul bersukacita dalam pengharapan.
Hidup ini harus punya pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah keinginannya, cita-citanya, dan kerinduannya menjadi kenyataan. Tetapi pengharapan yang di dalam situasi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, sangat mudah hati kita kehilangan pengharapan. Karena keadaan-keadaan yang menghimpit kita. Tantangan-tantangan yang menghimpit kita. Dan hari ini kita diingatkan kembali supaya kita tetap teguh dalam iman, pengharapan dan doa. Menjadi fondasi yang sejati dan kokoh, kuat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan ini. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk tetap memiliki sukacita. Sebab kita masih mempunyai pengharapan. Di tengah-tengah ketidakpastian melalui doa yang tekun. Untuk kita mendapat kekuatan. Untuk kita bisa bertahan di dalam pengharapan kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yaitu 3 kebenaran penting yang harus kita ketahui. Supaya kita pengharapan kita sampai kepada tujuannya. Sampai apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Yang pertama, sukacita itu adalah perintah, bukan pilihan. Yang kedua, sukacita memberi pengharapan. Yang ketiga, doa menjaga sukacita dan pengharapan tetap ada. Yang pertama, sukacita itu adalah perintah, bukan pilihan. Mari buka Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan itu ada tanda seru. Itu menunjukkan bahwa sukacita bukan anjuran atau pilihan. Melainkan perintah Tuhan. Berarti kalau kita bersukacita adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Sukacita tidak tergantung kepada keadaan atau kenyataan. Tetapi tergantung dari iman kita, percaya kita kepada kedaulatan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan milik kita. Itu sebabnya kita harus berani memilih sukacita dalam menghadapi tantangan. Kita berani memilih sukacita untuk menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dengan sukacita kita berarti menjaga hati kita untuk tetap kuat dan fokus pada Tuhan. Oleh karena itu kita harus melatih hati kita untuk terus bersyukur dan bersukacita setiap hari. Mengapa bersukacita? Ada satu kesaksian atau satu video, yaitu senam tertawa. Bapak Ibu, ini orang-orang belum percaya Tuhan, tapi mereka melakukan senam tertawa. Diam-diam dia kumpul beberapa orang, 10-20 orang. Dia tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Lalu ditanya oleh satu orang yang tidak tahu siapa mereka. Lalu ditanya kenapa tertawa. Tertawa itu mendatangkan atau memunculkan hormon endorfin, hormon bahagia. Ketika bersukacita kita tertawa, maka otot-otot di wajah ini bisa mengencang karena hormon endorfin, hormon bahagia itu ada dalam hidup kita dan keluar meluap dalam hidup kita. Itu sebabnya kami mau tertawa, mereka berkata demikian. Bapak Ibu, dan memang harus mengalami dan menghadapi tantangan, harus penuh dengan sukacita. Kita lihat Habakuk 3 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk gambaran yang luar biasa. Sekalipun tidak ada apa-apanya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada pohon apa, tidak ada hasil
pohon zaitun. Tidak ada apa-apa di dalam kandangnya. Tapi dia punya suatu keyakinan. Dia mau bersuka cita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia mau bersuka cita. Mau bersorak-sorai. Karena dia Allah yang mampu menyediakan bagi dia. Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Kita harus seperti Habakuk, memilih tetap bersuka cita sekalipun situasinya berubah menjadi tidak baik. Kita tetap bersuka cita. Habakuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkannya. Sifat yang seperti inilah menunjukkan sukacita bukan perasaan, tetapi tindakan iman taat kepada Tuhan. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13 berkata demikian. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata demikian. Hati yang gembira ada obat yang manjur. Bapak Ibu, karena hormon endorfin yang keluar dari hati kita, yang keluar dari tubuh kita, keluar itu membuat wajah kita berseri-seri. Bahkan di sini dikatakan menjadi obat yang manjur. Kalau kita sakit jangan susah, jangan sedih saudaraku. Karena susah dan sedih menambah beratnya sakit penyakit itu. Tapi kita bersuka cita. Apapun yang terjadi, bersuka cita seperti Habakuk, bersuka cita. Maka itu menjadi obat yang manjur, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyehatkan kita. Jangan lagi susah menghadapi tantangan pergumulan hari ini. Jangan kita lagi khawatir atau takut menghadapi masalah apapun. Tetapi percayalah bersama Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Yang pertama, sukacita adalah perintah. Yang kedua, sukacita memberi pengharapan. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Berkata seperti ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah itu ada sumber pengharapan kita. Karena kita percaya bahwa Allah adalah sumbernya, pokoknya, kuncinya untuk dia pengharapan kita. Maka dia Allah akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita membawa sukacita dan damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kita. Dan ketika iman kita ada, kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap memiliki pengharapan dan pengharapan yang melimpah-limpah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sukacita bukan cuma sekedar perasaan senang, melainkan kekuatan Allah yang nyata. Bahkan sukacita menjadi kekuatan kita hidup yang sekalipun terasa berat, saudaraku. Bukan karena keadaan menjadi baik, melainkan karena kita tahu Tuhan tetap hadir. Tuhan memegang tangan kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaannya. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena iman percaya kita kepada Tuhan, pengharapan dalam Tuhan menjadi fondasi yang kokoh dalam hidup kita. Untuk kita tetap bersuka cita, kita tetap melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Sehingga sukacita itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sebab tanpa pengharapan, sukacita mudah hilang. Tanpa pengharapan, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup. Tetapi dalam pengharapan selalu ada alasan untuk kita tetap bersukacita di tengah-tengah badai hidup. Itu sebabnya pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup kita melimpah melalui Roh Kudus-Nya.
Kembali kepada Filipi 4 ayat yang keempat. Kembali kepada Filipi 4 ayat keempat. Filipi 4 ayat keempat ini ditulis oleh Paulus bukan dalam keadaan yang baik. Bukan keadaan yang baik. Tetapi Paulus ada dalam penjara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23. Dikatakan demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hanya dengan apa? Bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa, bukan karena berbelas kasihan pada diri sendiri, bukan karena mengalami tantangan bergumulan lalu kita loyo, memang nasibku, tidak. Tetapi karena kepercayaan kepada Tuhan, karena iman kepada Tuhan, maka Paulus dan Silas tetap berdoa. Tetap oleh karena doa Paulus dan Silas akan terjadi keajaiban, gempa bumi yang hebat, dan itu hanya terjadi di dalam penjara. Sendi-sendi penjara goyah, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka. Karena dengan apa? Berdoa dan memuji Tuhan, bersukacita. Dalam sukacita itu ada keajaiban, karena Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Bapak Ibu, dalam keadaan apapun tetaplah bersukacita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita, di tengah-tengah sukacita kita, dan membuat kita berubah, hati kita berubah, pikiran kita berubah, untuk kita punya iman dan pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa menjaga sukacita dan pengharapan tetap ada dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ayat ini menekankan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa bukan hanya rutinitas rohani, tetapi saluran kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita mengalihkan fokus dari masalah kepada pribadi Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Fokusnya kita pindah, fokusnya kita ganti kepada Tuhan. Dalam doa kita menyerahkan kekuatan kita dan akan menerima damai sejahtera dan penghiburan kepada Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu jadikanlah doa menjadi gaya hidup. Hati ini harus supaya hati kita lebih stabil, lebih kuat menghadapi tantangan, sehingga tidak mudah goyah meskipun situasi dan kondisinya tidak sesuai dengan harapan. Sukacita dan pengharapan tetap harus ada di dalam hidup kita, supaya kita tetap berhubung dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Tetap kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu harus kita miliki setiap hari. Bapak Ibu, supaya kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Meskipun kita berdoa hanya beberapa menit saja, mari kita berdoa dengan hati yang tulus. Lebih berharga daripada kita dengan berdoa yang dengan tidak lulus. Kita berdoa hanya dengan mendikte Tuhan, mengatur Tuhan, tidak bisa. Tapi kita berdoa dengan menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus, itu lebih berharga. Lebih mengalami, kita bisa menemukan kekuatan baru dan menjadi hidup ini dengan sukacita. Karena setiap hari kita diperhadapkan kepada masalah. Setiap hari kita ada persoalan hidup. Dan tidak ada setiap kita yang tidak ada mengalami masalah.
Tapi kita setiap hari menghadapi masalah. Namun dengan tindakan iman menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kita kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, saya ini karena usia setiap malam itu bisa terbangun untuk ke toilet. Tetapi setelah ke toilet tidak bisa tidur lagi. Tetapi ketika saya tidak bisa tidur lagi, saya duduk, saya berdoa. Saya ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan berdoa untuk diri saya sendiri. Bukan berdoa untuk keluarga saya. Tapi kami berdoa untuk syafaat bangsa negara. Untuk gereja-gereja kita doakan. Kurang lebih 1 jam. Setelah saya berdoa 1 jam, lalu kembali saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta Tuhan sekarang berikan aku ngantuk. Untuk aku bisa tidur. Dan Tuhan berikan rasa ngantuk. Dan Tuhan bisa tidur. Sampai tidurnya bangunnya kesiangan. Menjadi bangsawan. Bangsawan bangun siang. Karena apa? Karena tenang, hati tentram. Saudaraku, kita tenang menghadapi masalah. Kita bisa tidur dengan doa. Oleh karena itu jangan kita berdoa, jangan kita lupa berdoa. Tetaplah berdoa, harus terus berdoa. Sekalipun situasi, kondisi tidak memungkinkan, tidak baik bagi kita. Tetap duduk, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan kita berdoa, kita berjalan dengan sukacita dan pengharapan yang sejati akan mendapat bertahan menghadapi segala musim kehidupan. Kita harus bertahan menghadapi tantangan hidup ini, saudaraku. Suka dan suka, senang dan suka, senang dan senang. Kita harus berjalan setiap hari menghadapi kehidupan ini. Dan kita harus tetap kuat karena Tuhan yang menopang kita. Dan Tuhan pula yang turut bekerja mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan dengan sukacita dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka mujizat keajaiban itu pasti terjadi. Oleh karena itu jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi lepaskan semuanya itu. Penuhi hati kita dengan sukacita. Supaya kita punya pengharapan yang teguh kokoh kepada Tuhan. Hanya dialah yang mampu menolong kita. Hanya dialah yang mampu berikan jalan keluar bagi kita. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Oleh karena itu, di dalam ibadah malam hari ini, mari berikan hatimu. Percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Untuk kita datang kepada Tuhan. Berdoa supaya sukacita itu melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu dengan sederhana Hamba sampaikan. Sekarang lanjutkanlah Roh Kudus-Mu. Untuk menguatkan umat-Mu. Sehingga umat-Mu benar-benar kuat. Menghadapi tantangan pergumulan. Menghadapi masalah-masalah yang tidak menentu ini Tuhan. Dengan harapan, ada pertolongan, ada mujizat-Mu, ada kekuatan-Mu. Oleh karena itu kami bersukacita. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap melimpah dalam hidup kami. Hidup umat-Mu ya Tuhan. Ubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bersukacita dalam pengharapan. Iman kami tetap teguh kuat di dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Yang mau bersyukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu mempesona.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami, dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi, dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.